wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama dengan saya Alivia. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau menjabat sebagai analis kebijakan ahli muda pada bidang penataan desa di Dispermades Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Bapak Muhammad Asrofi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Ngobrol ke Desa. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi perkembangan desa. Begini Bapak Asrofi, menindaklanjuti dari Permendagri 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa. Sebenarnya evaluasi perkembangan desa itu apa? Ya, terima kasih Mbak Alivia. Kami telah diberi waktu dalam acara Ngobrol ke Desa. Sebenarnya untuk ngobrol ke desa itu banyak yang harus dibicarakan, baik itu masalah ataupun prestasi ataupun perkembangan, bahkan yang kurang berkembang pun harus dibicarakan di sini. Nah, salah satunya kalau kita berbicara tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, kita pastinya merujuk kepada Permendagri 81 tahun 2015. Di situ dibagi beberapa bidang, diantaranya adalah bidang kewilayahan, bidang kemasyarakatan, yang paling utama adalah bidang pemerintahan sendiri. Kenapa sih? Karena bidang pemerintahan itu yang paling utama, karena kalau di indikator penilaian FDESKEL itu merupakan nilainya yang paling tinggi. Karena FDESKEL sendiri itu merupakan evaluasi pemerintahan desa. Jadi melalui FDESKEL itulah pemerintahan desa itu dievaluasi bagaimana perkembangannya, bagaimana prestasinya, bagaimana pemerintahan desa itu melayani masyarakat, baik itu cepat atau tidaknya, terus penganggarannya sampai ke bidang budayaan kemasyarakatannya. Nah, di bidang kemasyarakatan sendiri itu pun nanti kita menilai bagaimana pemerintah desa itu melaksanakan pelayanan antara pemerintah desa kepada pelayanan kepada masyarakat. Itu Mbak Alivia. Berarti itu dilaksanakannya setiap tahun begitu Pak, evaluasinya? Oh ya, sesuai dengan pokok-pokok yang sudah tertuang dalam aturan Permendagri 81, penilaian FDESKEL atau evaluasi diri desa dan kelurahan itu dimulai bulan Januari. Bulan Januari tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Jadi yang dinilai tahun 2023 ini berarti adalah yang tahun 2024 ini adalah yang dinilai tahun 2023. Dari mulai penilaian penganggaran, perencanaan sampai dengan pelaporannya pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakatan oleh kepala desa dan perangkat dan pemerintahan desa. Jadi mulai dari bulan Januari minggu kedua sampai dengan minggu keempat itulah desa harus melaksanakan evaluasi diri. Sebenarnya kalau memang itu jadi kewajiban desa melakukan evaluasi, apa sih Pak manfaatnya bagi desa atau kelurahan yang melakukan evaluasi? Iya, sangat penting karena dengan evaluasi diri desa dan kelurahan, otomatis desa akan tahu bagaimana perkembangannya, tingkat prestasinya. Oh, nanti di penganggarannya atau tingkat perencanaannya desa akan memberikan sesuai dengan data-data yang ada. Jangan-jangan sampai nanti desa itu menganggarkan tanpa mengetahui perkembangan baik itu pendidikan, kemasyarakatan dan lain sebagainya, termasuk dari profilnya ya. Karena kalau berbicara dengan FDESKEL pastinya kita harus melihat profil desa itu sendiri, entah itu profilnya, topologinya, bidang kewilayahannya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya penting banget ya Pak untuk desa atau kelurahan itu harus melakukan evaluasi. Jadi dia bisa tahu potensinya, dia tahu tingkat perkembangannya, begitu. Lalu kalau misalnya desa atau kelurahan itu tidak melakukan evaluasi sesuai jadwal, bagaimana Pak? Nah, ada beberapa indikator, salah satu contoh ya, karena nanti pastinya setiap evaluasi nanti ada tindak lanjutnya. Dari beberapa desa yang tidak melaksanakan evaluasi diri, itu biasanya atau yang sudah terjadi itu perencanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Jadi kemasyarakatannya tidak sesuai, kewilayahnya tidak sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang sudah dianggarkan atau dilaksanakan oleh desa. Nah, khawatirnya nanti penganggaran desa akan tidak sama dengan kebutuhan masyarakat, jadi tidak sesuai dengan sasaran. Nah, terus selanjutnya biasanya kegunaannya untuk FDSKL itu nanti karena ada beberapa hasil dari FDSKL ada pemeringkatan. Nah, yang desa yang cepat berkembang nanti bisa diikut sertakan ke dalam lomba desa dan kelurahan. Itu nanti tingkat ke selanjutnya. Jadi memang peran untuk pemerintah kabupaten kota juga harusnya ikut andil ya Pak dalam mendukung pengisian FDSKL ini. Oh ya, karena di FDSKL ini merupakan penilaian berjenjang. Jadi desa di bulan Januari akan menilai, mengevaluasi dirinya masing-masing. Terus di bulan Februari nanti di tingkat kecamatan akan dievaluasi bagaimana desa itu mengevaluasi dirinya. Setelah di bulan Februari, di bulan Maret nanti di tingkat kabupaten akan melaksanakan evaluasi kabupaten dan desanya, dan di bulan Maret April nanti di tingkat provinsi akan melaksanakan evaluasi dari tingkat kabupaten sampai dengan ke tingkat desa. Berarti saat ini sudah masuk ke evaluasi di tingkat provinsi ya Pak ya? Nah, karena banyaknya kegiatan yang ini harus dilaksanakan, kita pastinya melihat prioritas penting mana yang harus dilaksanakan. Namun demikian di tingkat provinsi ini sudah melaksanakan evaluasi sampai dengan jenjang ke lomba desa. Pastinya provinsi pada bulan Juni kemarin sudah akhir melaksanakan evaluasi tingkat provinsi dari kabupaten sampai ke desa. Hasilnya seperti apa Pak di FDSKL di tingkat provinsi Jawa Tengah ini? Nah, ada peningkatan Mbak dari tahun 2023 kemarin sampai dengan 2024 ini. Kalau di tahun 2023 kemarin kita di Provinsi Jawa Tengah yang dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, kita di tahun 2023 baru mencapai evaluasi 50%. Nah, di tahun 2024 ini alhamdulillah dengan kerja keras teman-teman yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh kabupaten dan desa itu sendiri, kita mencapai 71%. Nah, namun itu masih kurang di target Provinsi Jawa Tengah. Seharusnya target kita adalah di 80%. Semoga nanti di bulan Agustus kita sudah menyelesaikan target kita mencapai 80% untuk evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Namun demikian ada beberapa nih kabupaten yang masih kurang dalam mengevaluasi diri. Contoh yang tahun ini sangat banyak kekurangan dalam melaksanakan evaluasi diri di Kabupaten Purworejo, di Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, yang satu lagi di Kabupaten Demak, masih ada beberapa lagi kabupaten sesuai itu peringkat 4 besar yang belum melaksanakan evaluasi di masing-masing desa dan kabupaten. Kalau gitu ada pesan-pesan nggak Pak kalau misalnya nanti ada pemerintah kabupaten yang lihat, desa yang lihat jika mereka belum melakukan evaluasi? Oh ya, terakhir ini bagi kabupaten kota, terus bagi desa sendiri, jangan sampai nanti di tahun berikutnya itu surat keputusan menteri itu tidak mengakomodir desa-desa yang tidak melaksanakan evaluasi. Akhirnya nanti di tingkat jenjang selanjutnya, contoh beberapa kabupaten kemarin tidak bisa melakukan jenjang berikutnya atau tidak bisa mengikuti lomba desa dan kelurahan karena tidak masuk di surat keputusan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri. Karena apa? Karena sampai dengan bulan Maret tanggal 30 mereka tidak melaksanakan evaluasi diri. Akhirnya di tingkat pemeringkatan atau di target di indikatornya masih 0% dan tidak sama sekali tidak melaksanakan evaluasi, baik itu input data perangkat
ataupun tingkat perkembangannya mereka tidak melaksanakannya. Akhirnya seharusnya desa itu bisa dipamerkan di tingkat nasional atau di tingkat provinsi, terganjal dengan keputusan menteri karena mereka sendiri tidak melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Harapan kami nanti sebelum bulan September desa-desa di Jawa Tengah sudah menyelesaikan input hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan agar di tahun 2025 dapat dinilai perkembangannya, dapat mengikuti tingkat jenjang penilaian selanjutnya, dan syukur-syukur bisa mengikuti lomba desa dan kelurahan di tingkat nasional. Pastinya dengan penilaian dan jenjang berikutnya akan adanya prestasi-prestasi yang diraih oleh desa, terutama nanti desa yang cepat berkembang akan memiliki penilaian yang lebih dari desa-desa yang lainnya. Dan bagi yang desa-desa yang kurang berkembang, kami mohon untuk bantuan dari kabupaten kota tetap mendampingi desa yang kurang berkembang agar evaluasinya atau pelayanan masyarakat bisa terakomodir dengan hasil evaluasi tersebut. Desa-desa bisa mendorong atau kabupaten bisa mendorong desa dan kelurahan untuk menjadi desa yang cepat berkembang. Jadi penting banget ya sobat Ngode ngobrol ke desa. Jadi pengisian e-Deskel itu penting bagi pemerintah desa karena tujuannya selain hanya untuk melihat potensi, melihat keunggulan, melihat mungkin ada kelemahan atau kekurangan dalam pemerintahan desa, itu juga bisa sebagai dasar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa untuk tahun berikutnya. Jadi kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus mendorong pengisian e-Deskel ya Pak ya, baik dari tingkat kota, dari tingkat desa maupun sampai dengan tingkat kabupaten. Baik, terima kasih Bapak Asrofi telah hadir pada podcast kali ini, dan terima kasih pada pemirsa yang hadir dan mengikuti podcast ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di pertemuan podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.